Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak bisa kembali menyapa kalian dalam mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan materi terkait dengan peta minda di mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Baik, sebelum kita menjelaskan atau Bapak menjelaskan terkait dengan materi peta minda ini, ada beberapa hal yang harus kalian pahami, terutama terkait dengan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di bab atau di materi peta minda ini. Kompetensi yang pertama dari sisi pengetahuan, kalian harus mampu menerapkan metode peta minda dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, dari sisi keterampilan, kalian harus mampu untuk membuat peta minda dari permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan terkait dengan peta minda. Apa itu peta minda? Sebelum kita jauh menjelaskan peta minda, mungkin ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dulu yang erat kaitannya dengan peta minda itu sendiri. Yang pertama, peta minda ini dikenal dengan istilah mind mapping, ya. Dalam bahasa asing, peta minda ini dikenal dengan istilah mind mapping. Pertama dikenalkan peta minda ini oleh seorang psikolog dari Inggris yang bernama Tony Buzan. Dia menemukan sebuah metode yang dikatakan mind map atau peta pikiran. Nah, metode mind map ini diaplikasikan oleh Tony Buzan dalam dunia pendidikan. Ini beberapa hal yang perlu kalian ketahui terkait dengan peta minda. Nah, selanjutnya, apa sih definisi dari peta minda itu sendiri? Nah, peta minda itu didefinisikan sebagai proses untuk memetakan pikiran, untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, sehingga membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung dalam sebuah kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti pembuatnya. Jadi peta minda ini adalah sebuah proses, ya, proses untuk memetakan pikiran, ya, di mana memetakan pikirannya itu adalah terkait dengan menghubungkan konsep-konsep permasalahan. Jadi kalau bisa disederhanakan, memang tadi sesuai dengan pengertiannya, peta minda ini memang dikenal dengan istilah memetakan pikiran, ya. Jadi maksud memetakan pikiran ini di sini bukan berarti pikirannya dibuat sebuah peta, enggak sih. Sebenarnya memetakan pikiran ini adalah ketika ada sebuah ide, ya, yang masuk ke dalam sebuah atau diolah dalam sebuah pemikiran, maka ide ini akan dipetakan hal-hal apa saja yang terkait dengan ide utama ini, ya. Jadi pasti sebuah ide ya pasti ada kaitannya dengan ide-ide yang lainnya. Nah, proses ini adalah proses memetakan pikiran itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari peta minda itu? Menurut Tony Buzan ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mengimplementasikan peta minda dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, peta minda ini bisa merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Jadi secara pengertian tadi sudah dijelaskan bahwa peta minda ini adalah proses memetakan pikiran, ya. Jadi dari pengertian itu kita bisa memahami bahwa yang namanya peta minda pasti otak kita itu didorong untuk bekerja, memikirkan suatu permasalahan, suatu ide, gitu kan, ya. Sehingga otomatis nantinya otak kanan dan otak kiri itu akan bekerja secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Nah, ini memang mungkin dampaknya, ya, ketika memang kita sering terbiasa menggunakan peta minda, maka pikiran kita itu tidak akan bersifat baku, gitu kan, ya. Karena kita terbiasa memikirkan segala hal yang terkait dengan ya mungkin ide-ide yang ada di sekitar kita, gitu kan, ya, atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Terus yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Jadi
sama seperti halnya di atas ya tadi poin 1 dan poin 2, di mana pikiran kita itu senantiasa didorong untuk berpikir atau mencari solusi atau mencari ide, sehingga ketika seseorang yang pemikirannya atau otaknya itu senantiasa digunakan untuk memikirkan sesuatu, maka dia akan banyak pengetahuan yang ada dalam pikirannya, sehingga otomatis nanti dia memiliki gagasan yang banyak gitu kan ya. Dan ketika diminta satu gagasan, maka akan mudah didapatkan. Karena apa? Karena memang pikirannya sudah terbiasa untuk memikirkan segala sesuatu gitu kan ya. Terus yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Nah, ini juga bisa digunakan untuk membuat rencana. Jadi kalau kita mau merencanakan, mungkin kalian mau merencanakan masa depan. Masa depan kalian tuh mau seperti apa. Nah, nanti contoh kalian ingin menjadi seorang akuntan gitu kan ya. Nah, apa yang perlu kalian kuasai untuk menjadi seorang akuntan? Mungkin nanti bisa dipetakan. Skillnya harus seperti apa, ya, keterampilannya harus seperti apa, pengetahuannya harus seperti apa, terus juga kepribadiannya, penampilannya, itu membentuk sebuah kerangka pemikiran gitu kan ya, sehingga nanti itu menjadi sebuah peta sendiri gitu kan ya. Nah, yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Nah, jelas ya, tadi Bapak sempat singgung bahwa satu ide utama, apa yang ada kaitannya dengan ide utama itu gitu kan ya. Kalau tadi Bapak contohkan idenya itu adalah masa depan kalian, mau jadi seperti apa. Nah, apa yang terkait dengan ide utama masa depan kalian itu gitu kan ya. Terus yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai perencanaan sasaran pribadi. Tadi Bapak juga sempat menyorotkan masa depan, gitu kan ya. Rencananya kalian mau seperti apa? Atau mungkin jangka dekatnya nih lah, gitu kan ya. Kalian kelas 11 mau rencananya mau seperti apa? Nah, itu bisa dipetakan, gitu kan ya. Nanti di kelas 11 itu kalian mau jadi seperti apa, gitu kan ya. Nanti apa kaitannya dengan tema atau ide utama yang terkait dengan ide kalian itu sendiri gitu kan ya. Terus yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Bisa juga digunakan untuk meringkas isi sebuah buku. Jadi satu tema gitu kan ya, satu bab itu bisa diringkas, poin-poinnya apa. Jadi dibuat sebuah kerangka pemikiran, dibuat sebuah peta pemikiran gitu kan ya, yang satu poin dengan poin yang lainnya itu terkait. Dan yang terakhir, menyenangkan dan mudah diingat. Kalau kita sering mengimplementasikannya, maka metode yang seperti ini itu akan menyenangkan dan kita akan mudah untuk mengingatnya. Ini manfaat menurut Tony Buzan. Sedangkan ada lagi manfaat menurut Michel Foucault ya. Ada 4 manfaat. Ya, yang pertama, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Ya, jadi memang karena tadi kita didorong untuk berpikir ya, apa yang ada kaitannya dengan permasalahan utama atau permasalahan pokok tadi, maka pandangan kita itu akan menyeluruh terhadap suatu permasalahan. Terus yang kedua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Nah, itu bisa juga digunakan untuk membuat kerangka sebuah pemikiran atau karangan ya. Contoh mungkin kalau kalian punya tugas mata pelajaran bahasa Indonesia yang biasanya suka membuat karangan, nah itu bisa dibuat tuh. Ide utamanya apa untuk membuat kerangka karangan itu. Kemudian apa yang terkait dengan ide utama itu sendiri. Contoh liburan. Nah, liburannya itu ide utamanya liburan. Nah, nanti ide-ide lain yang terkait dengan liburan itu apa? Itu bisa dihubungkan. Contoh liburannya dengan siapa, aktivitas liburannya apa, terus kemudian waktunya kapan, terus juga tujuannya kemana. Nah, ini bisa dibuat sebuah peta pemikiran. Nah, yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Nah, ini ide-ide yang kita miliki itu bisa dikolektif atau dikumpulkan dalam sebuah tempat ya. Dan yang terakhir, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Ya, otomatis ya, karena kita didorong untuk berpikir, untuk mencari solusi atas sebuah masalah, dan pasti akan banyak ide yang keluar dalam diri kita, maka
idenya itu akan kreatif gitu kan ya, atau pemecahannya itu akan kreatif, tidak monoton karena dia terbiasa mencari solusi dari berbagai sisi gitu kan ya. Nah, itu mungkin manfaat yang bisa kita rasakan kalau kita menggunakan peta minda itu sendiri. Nah, lantas bagaimana cara membuat peta minda itu sendiri? Yang pertama, ada 3 langkah sebenarnya kalau kita mau membuat peta minda. Yang pertama, buat subjek atau judul atau tema utama. Terus yang kedua, buat cabang-cabang utama. Ya, maksudnya itu cabang utama itu nanti cabang dari tema utama itu sendiri. Terus yang ketiga, kembangkan cabang-cabang utama itu sendiri. Nah, ini Bapak akan contohkan ya. Contohkan di sini yang mungkin gampang saja, yaitu terkait dengan temanya itu liburan keluarga. Ini ada tema utama liburan keluarga. Nah, kemudian dari liburan keluarga ini adalah tema utamanya atau subjeknya. Kemudian kita kembangkan ya, dibuat cabangnya. Nah, ketika buat cabang-cabang utama, kita buat liburan keluarganya itu aktivitasnya apa ya. Jadi ketika kita berpikir liburan keluarga, ini aktivitasnya apa gitu kan, kegiatannya liburan itu apa, kan banyak gitu kan ya. Nah, kemudian perlengkapan, kalau kita mau liburan kan pasti perlu persiapan. Salah satunya persiapannya adalah persiapan perlengkapan ya. Apa perlengkapan yang perlu dipersiapkan? Terus selanjutnya siapa ya, liburan keluarga. Nah, kalau liburan sendiri jelas sendiri, tapi ini kan liburan keluarga, pasti kan akan ditanya siapa saja yang ikut tekannya atau yang berpartisipasi dalam liburan itu sendiri. Kadang liburan sendiri pun kita perlu teman gitu kan ya, apalagi ini adalah liburan keluarga. Terus yang keempat, tujuannya kemana ya, nanti liburan itu pasti punya tujuan ya. Nah, nanti dari cabang-cabang utama ini, nah ini aktivitas, perlengkapan, tujuan, dan siapa, ini adalah cabang utama. Nanti akan dibuat, dikembangkan menjadi poin-poin yang lain. Nah, contoh di sini ya, ini liburan keluarga, aktivitasnya apa? Aktivitasnya bisa berkuda, berenang, belanja, atau main bola. Kemudian perlengkapannya apa? Sepatu, baju renang, sandal, topi, gitu kan ya. Terus tujuan siapa? Dengan siapa liburannya? Ayah, ibu, adik, sepupu. Nah, kemudian kemana tujuannya? Pantai, taman, gunung, waterboom, gitu. Nah, ini contoh ya. Dari ide utama liburan keluarga, dikembangkan cabang utamanya ini ada 4, aktivitas, perlengkapan, tujuan, siapa. Kemudian ini di sini dikembangkan lagi, ya aktivitas itu apa saja. Nah, ini dijelaskan lagi. Terus perlengkapannya apa saja. Nah, tujuannya kemana. Nah, terus dengan siapa. Nah, ini menjadi sebuah peta ya, peta pemikiran. Nah, inilah yang dinamakan sebagai mind mapping. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini bisa kalian pahami, dan nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di grup mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.